Bismillahirrahmanirrahim. Al-mukhadharatu sabi'atu. Al-mukhadharatu bermula mukhadharah, ceramah, kuliah, pertemuan, ini kan. Al-mukhadharatu bermula ceramah, kuliah, pertemuan. Yang ke-7 as-sabi'atu itu at-targhibu, menyenangkan, garis miring mendorong. At-targhibu itu menyenangkan terus garis miring, gitu kan, mendorong fizawaji dalam nikah, watak tiru dan menakut-nakuti minal bighoi dari melacur, minal bighoi dari apa, melacur. Pertemuan ceramah kuliah yang ke-7 adalah at-targhib wa takdzir. Kan ada kan targhib wa tarhib. Dengar kan ini targhib wa tarhib. Yang belajar paham. Nah, ini apa? Targhib wa takdzir. Targhib itu mendorong, paham, nikah. Nah ini. Kemudian wa takdzir, enggak mau nikah, sehingga takdir ditakut-takuti jangan hanya melacur. Bigo itu melacur, kupu-kupu malam. Qala Allah Ta'ala wa ankiku, dan menikahkanlah kamu semua. Wa ankiku, dan menikahkanlah kamu semua al-ayama, pada beberapa orang yang tidak punya pasangan. Al-ayama, pada beberapa orang yang tidak punya pasangan. Minkum, khalis bagian daripada kamu semua. Wasolihina, dan beberapa orang yang bagus-bagus. Min ibadikum, dari beberapa budak kamu semua. Wa imaikum, dan beberapa amat kamu semua. Iyakunu, apabila ada siapa mereka. Kan mereka ya ayama atau solihin itu kan. Iyakunu, apabila ada siapa al ayama wa solihin, itu fuqara'a, beberapa orang yang fakir. Yughni, agna yughni. Maka jawabnya in kan jazm, yaknya dibuang, agna yughni, ngerti kan? Yughni, maka menjadikan kaya. Him, pada al ayyam wassolihin, Allah, siapa Allah, min fadli, dari anugerahnya Allah. Wallahu bermula Allah wasiun, itu zat yang luas, zat yang lapang rezekinya, lapang anugerahnya. Alimun, itu kan khobar, apa itu alimun, itu khobar kan, zat yang maha mengetahui, zat yang maha mengetahui. Jadi Allah itu perintah ya. Ini perintah tentu bisa pada walinya, bisa pada keluarganya. Diperhatikan. Wa anakikul ayama, nikahkanlah al ayam. Ayam itu gini, orang yang belum punya pasangan, baik laki-laki maupun perempuan, baik janda maupun duda, baik jomblo maupun jombli. Paham ya? Nah, jadi orang-orang yang belum punya pasangan itu keluarganya, walinya dikhitopi supaya dinikahkan. Maksudnya kalau sudah waktu nikah. Wassolihina min ibadikum wa imaikum. Perhatikan, kalimat ibad itu kalau disandarkan kepada Allah, itu ibad di mana hamba-hambanya Allah. Berarti makhluknya Allah. Kalau ibad disangka pada manusia, ibadakum, kum itu manusia, paham? Berarti hamba sahaya. Paham bedanya kan? Kalau ibadah Allah di jalan Allah, paham? Nah, itu berarti hamba Allah, makhluknya Allah. Kalau ibadakum, nah, itu berarti hamba sahaya. Dan orang-orang yang soleh-soleh, yang bagus-bagus dari budak kamu atau amat kamu. Jadi para sada-sada, para said-said yang punya amat, paham ya? Punya amat, punya budak yang orangnya soleh, bagus, baik. Ini artinya wah, ini kalau dinikahkan di bagus ini. Bisa berumah tangga, bisa baik, dia pekerjaannya bagus. Jadi insya Allah bisa menghidupi keluarganya. Nah, itu disuruh dinikahkan. Saidnya supaya tahu, karena manusia yang sudah waktunya itu juga paham, waktunya nikah ya nikah. Jadi kebutuhan biologisnya tersalur. Agama itu tidak hanya sholat saja, ngaji saja kan. Itu juga perlu diperhatikan. Nah, perhatikan ini. Iyakunu fuqara ayyughnihimullahu min fadli. Kalau al-ayam, orang-orang belum punya pasangan, terus hamba budak atau amat yang soleh-soleh itu, kalau dia ketika nikah itu fakir, tidak punya apa-apa, itu yughni. Insya Allah akan menjadikan kaya. Loh, ayat ini jelas bahwa rata-rata orang itu kaya mampu itu kalau sudah nikah. Kamu paham?
Ngerti ya kan? Nah, mana kowe nek pengen sugih kudu cepet nikah. Paham ya? Pulang nikah. Supaya cepet sugih. Nah, jadi iyakunu fuqara, kalau mereka itu fakir, insya Allah Allah akan menjadikan mereka kaya min fadlihi. Maka Sayyidina Umar itu gini, kata Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar itu gini. Saya heran. Ajibtu mayyabtaghil hina. Ajibtu mayyabtaghil hina. Saya heran orang yang mencari kaya, ingin kaya, bigori nikah itu saya heran. Jadi ajibtu mayyabtaghil hina bigori nikah. Karena Sayyidina Umar, saya heran, wong kepengin sugih kok ora gelem nikah. Iku heran Sayyidina Umar. Paham? Kowe nek pengen sugih kudu nikah. Paham ya? Makanya Pak Raden dan Pak, nah, kalau yang kaya harus nikah itu Pak. Kalau jomblo kemana kaya? Gak ada. Piring bae enggak punya. Paham ya? Pak Raden ini kalau enggak nikah piring aja enggak punya itu. Wah, Pak Arya barangnya, maka harus segera itu kan, paham? Maka kalau ketemu Sayyidina Umar, wah Pak Arya dibilang, sini kamu. Oh, pasti bilang, ajibtu liman yabtaghal hina. Saya heran, wong kepengin sugih kok tanpa nikah. Maka roto-roto di mana-mana wong kaya itu mesti wong berkeluarga. Nah, ini jomblo yang model-model apa ini lah. Paham ya? Jomblo-jomblo ini paham, tak suka-suka. Habis ini Pak Arya ini langsung ngecat keluarganya. Tak nikah Pak, saya ingin kaya. Orang mana? Adalah orang TSM dalam sana. Wah. Wal yastafid, dan hendaknya menjaga diri. Wal yastafid, dan hendaknya menjaga diri aladina, siapa orang-orang la yajiduna, yang tidak menemui, siapa aladina, tidak menemui nikahan pada biaya nikah. Hatta yughniya, sehingga menjadikan mampu. Hatta yughniya, sehingga menjadikan mampu. Hum pada aladina Allah syalling fadli, dari anugerahnya Allah. Nah, ini eling-eling ya. Orang-orang yang belum punya pasangan, kebetulan dia belum punya biaya nikah. Belum punya biaya ini, waduh susah ini, belum punya biaya. Sedangkan uang adatnya 50 juta. Wah, belum isi kamarnya. Wah, ya Pak, belum mas kawinnya 5 suku emas. Wah, ini kalau dihadapkan seperti ini, wah, enggak nikah-nikah ini, paham yo. Jadi orang-orang yang belum punya biaya nikah, ya, itu harus menjaga diri, diri. Jangan belum mampu nikah terus ngawur-ngawuran, ya. Hanya kalau bahasa orang itu bilang dari, ya, bahasanya itu hanya suka jajan, jajan. Naudzubillah min dzalik. Pokoknya kalau belum mampu nikah ya harus jaga diri. Makanya Ifa itu menjaga diri dari hal-hal yang tidak senonoh. Maka besok kalau kamu punya anak perempuan namanya Afifah, yo, supaya apa? Jadi perempuan yang bisa menjaga diri, menjaga kehormatan. Afifah. Kalau perempuan, kalau laki-laki apa? Afif. Nah, yo. Ada namanya Afif kan? Afifah. Nah, anak laki-laki Afif. Kalau perempuan apa? Afifah. Orang yang menjaga diri, menjaga kehormatan. Itu penting karena nama itu pengaruh. Paham yo? Nama kok wagiem. Oh. Akhirnya jadi kayak bayem. Wah. Waladina bermula beberapa budak. Waladina bermula beberapa budak atau amat. Waladina bermula orang ini budak atau amat kan. Yabtaguna, yang minta siapa aladina alkitabah pada akad kredit, akad cicilan. Aladina dibayari mimma. Nah, aladina mimma, jadi alat itu dibayar mimma, nyatanya barang malakat yang memiliki pada aimanukum, apa beberapa tangan kan kamu semua, fakatibu, maka itu mengakatilah cicilan siapa kamu semua, fakatibu, maka itu mengakatilah cicilan siapa kamu semua. Yohum pada aladina in alimtum, apabila mengetahui siapa kamu semua, fihim dalam aladina khairon, pada kebaikan, wa'atu, dan memberilah kamu semua pada aladina min malillahi, dari hartanya Allah, aladzi malillah, ata yang datang, apa malillahu pada kamu semua.
Usahakan dong ngono mau Quran dong, terus ngerti maknane ku nikmat dong. Kurang ngerti maknane ku nikmat, harus pindah sekilas seret-seret. Nah itu butuh waktu yang panjang, ya butuh keseriusan, butuh ngaji yang bener. Ya itulah bekal kamu seumur hidup itu. Sehingga nilai kamu baca Quran yang tahu maknanya, insya Allah nggak kalah dengan yang hafid yang nggak tahu. Kamu kan nggak hafid, tapi sudah baca Quran tahu maknanya, bayangkan. Nah, kamu resapi, itu yang nikmat. Paham ya? Maka ngaji yang beneran, status halalan itu benerin. Itu nikmat itu. Dah perhatikan. Orang-orang yang minta akad cicilan, mimma malakat aima nukum. Katakan ada orang punya budak, punya amat. Kemudian dia minta dirinya itu dihargai berapa. Terus dia mau ngeridit. Sebut budak muka paham. Itu kalau in alim tumfim khairon. Kalau orang itu baik, maka fakatihum kata Allah. Jadi kamu punya amat, punya budak yang dia minta akad kitabah, akad cicilan kredit. Kalau memang mereka itu khairon, bagus. Bahasa bagus itu dia orangnya amanah, bisa dipercaya, mau kerja, paham? Sehingga secara pandangan pasti bisa membayar kreditnya, fakatibuhum, kasih akad kitabah. Biar mereka merdeka. Sebab orang nggak merdeka itu tidak enak. Kau paham ya? Eling-eling wong iki kadang-kadang status kita kan merdeka, sekarang nggak ada budak. Tapi kadang terbelenggu. Terbelenggu artinya kebebasan terbelenggu. Orang itu perlu bebas, yang penting tidak menyalahi aturan. Contoh gini. Ini penting ya. Orang berumah tangga itu jangan sampai kan perempuan mau apa saja minta laki-laki, mau beli es saja minta laki-lakinya. Wah. Atau sebaliknya, laki-laki mau beli rokok misalkan kamu rokok, tapi kalau di rumah justru jangan ya. Atau membeli minyak apa? Motor itu saya minta istrinya. Wah, tidak bagus. Jadi yang bagus itu ya sama-sama punya duit. Yang penting ada aturan. Paham ya? Yang perempuan misalkan membeli apa, monggo. Yang laki membeli apa, monggo. Kalau hal-hal yang sifatnya besar baru musyawarah. Paham kan? Kalau beli bakso, beli apa, monggo-monggo saja. Paham maksudnya kan? Itu bagus tuh, kebebasan. Paham? Saya ini alhamdulillah rumah tangga itu belum pernah ibu mau beli apa minta duit sama saya enggak, saya beli apa minta duit juga enggak. Enggak pernah sama-sama. Saya mau beli kitab, ya selantaklah dia mau COD ya enggak apa-apa. Sekarang mau COD kan. Jadi bebas, cuman kalau membeli hal yang besar itu musyawarah. Biar duit berapa Pak? Ini. Nah, itu lain. Kalau ke Jawa, sekarang tunjukkan. Jadi kalau ke Jawa, urusan makan ibumu, urusan mobil minyak wa ala-ali saya, urusan makan ibumu. Nah, gitu. Mau makan apa terus dia yang bayar. Beli minyak saya yang bayar, itu banyak minyaknya baru makannya. Banyak minyaknya itu. Itu enggak pernah kan. Ben wa'atuhum min malila alladzi atakum. Terus gini, usahakan budak yang kamu wa'atum Tuhan. Budak yang sudah diakati cicilan, itu usahakanlah kalau kamu dapat rezeki bantu. Kamu paham? Baik itu sayyidnya maupun orang lain. Kalau ada orang sedang mengadakan akad kitabah yo itu bantu, ngerti kan, supaya dia cepat selesai. Nah sekarang ada budak nggak ada orang katakan saudara menanggung hutang, kamu mampu bantu. Wah itu kredit kasihannya saudara kredit motor ya nggak punya apa-apa orang, kamu mampu bantu. Pak berapa kamu kredit motor? 1 juta ya mas, biar di bala kalau abang ada rezeki dibantu, itu bagus. Kamu paham? Nah, ini jiwa ngono ku angel, jiwa angel ku angel. Angel. Ngerti angel? Angel yo angel. Jadi pokoknya kamu carilah mertua atau menantu yang enggak pelit. Itu aja yo. Besok kalau kamu nikah carilah mertua yang enggak pelit. Oh, kalau kamu pelit, wah, pokoknya kalau dia kaya tambah apalagi dia miskin, bisa paham yo. Jangan cari mertua yang pelit. Wah. Wala tukrihu, dan jangan memaksa kamu semua. Kamu jangan memaksa fatayatikum pada beberapa. Fata itu artinya pemudi, maksudnya amat. Paham ya? Kamu jangan memaksa fatayatikum pada beberapa pemudi, amat kamu semua, pada amat kamu semua. Kau paksa alal bigoi atas melacur. In aradna, apabila menghendaki siapa fatayatikum, menghendaki safatayatikum, menghendaki ta'assunan pada menjaga dirinya, litab tahu supaya mencari siapa kamu semua aradul hayati dunia, pada harta kehidupan dunia,
Waman bermula barang siapa yugrih itu memaksa siapa man hunna pada fatayat fa innallaha masnya Allah mibadi ikrohina dari setelah dipaksanya fatayat itu ghafurun zat yang banyak mengampuninya itu lagi paham ya itu rahimun zat yang belas asih. Ada kata-kata yang harus kamu catat ingat. Fata itu asalnya kan ada fata itu. Wah, ini kan ada fata itu kan. Fatasnya wong wedok sing nom, pemudi. Paham maksudnya kan? Itu namanya fatayat, jamaknya kan fatayat itu. Cuman yang dimaksud fatayat di sini itu adalah amat. Jadi zaman jahiliyah itu banyak namanya jahiliyah ya. Orang yang punya amat-amat perempuan, amatnya perempuan. Punya amat ini dipaksa untuk melacur supaya dapat penghasilan. Punya amat 5, 6 suruh melacur, setoran nanti. Kurang ajar. Maka Allah pesan, kamu jangan sekali-kali maksa amat kamu alal bigo atas melacur supaya dapat apa? Tahu setoran kan? Nah, in arot nata hasunan. Ini harus kamu hati-hati. Kalau mereka mengendaki menjaga diri. Nah, kalimat ini gini loh. Kamu jangan maksa amat kamu semua melacur kalau mereka ingin menjaga dirinya. Berarti kalau nggak ingin menjaga dirinya belum dipaksa ya nggak begitu. Itu namanya nggak punya mafhum mukhalafah. Tidak punya mafhum kebalikan. Kamu paham? Walau ayatnya andai kata mereka ingin menjaga diri. Kalau nggak ingin menjaga diri memang perempuannya nakal. Apa kita suruh? Jangan. Tetap nggak boleh. Makanya itu tidak punya mafhum mukhalafah. Mafhum kebalikan gitu loh maksudnya. Paham? Nah, tujuannya apa kamu maksa amat kamu semua untuk melacur litab dagu ardol hayatidun ya menginginkan setoran tadi, paham? Menginginkan kehidupan dunia supaya dapat setoran. Naudzubillah min. Nah, ini jadi banyak. Makanya sekarang fatan nggak ada. Cuman orang bikin germo atau germo tempat-tempat kayak itu tuh, tempat-tempat remang-remang, tempat-tempat remang. Waduh, Masya Allah. Itu berapa dosa tiap hari ya kan? Sama dengan membuka peluang apa? Perzinaan. Paham yo? Ciling-iling yo, hati-hati cung yo. Wa mayukrihuna fa terus fatayat yang dipaksa pada dia nggak mau nih yang dipaksa-paksa. Nah, ini Allah Ta'ala Ghafurur Rahim karena dia melakukan terpaksa asal dia tobat Allah Ghafurur Rahim. Mana yang tahu dipaksa, mana yang tidak. Walaqad anzalna dan sungguh benar-benar telah menurunkan siapa saya kata Allah ilaikum kepada kamu semua menurunkan ayatin pada beberapa ayat mubayyinatin yang menjelaskan mana yang boleh mana yang tidak boleh mana yang halal mana yang haram wa masalan dan perumpamaan. Contoh-contoh kan minaladina dari orang-orang kholau yang sudah lewat siapa aladina mingkob blikum dari sebelumnya kamu semua wa mau idzotan dan mau idzolil muttaqin. Jadi Allah menurunkan Al-Quran itu ada namanya ayatin mubayina, ayat-ayat yang menjelaskan mana yang halal mana yang haram mana yang boleh mana yang tidak. Kemudian Quran itu ada masalah perumpamaan supaya apa? Jadi contoh, jadi pelajaran. Paham maksudnya kan? Dorobawa masalah, kan? Dorobawa masalah itu. Perumpamaan itu bagus itu supaya memahamkan. Jadi supaya kita difaham. Sehingga Quran ada perumpamaan. Wa mau idzotan, ada mau idzo lil mutakin. Loh, lil mutakin. Karena yang menerima mau'idhah itu hanya orang yang bertakwa, yang menerima petunjuk, sing gelem dikandani, yang mau dikasih tahu itu adalah orang yang muttaqin. Muttaqin itu wong sing iso nrimo manfaate Al-Qur'an. Paham yo? Saujung yo ini penting ya, penting.